Shalom GC, welcome to our YouTube channel. Kalian pasti mau ibadah kan? Nah, sebelum kita mulai ibadah, pastiin kalian ada di posisi terbaik kalian, posisi yang nyaman. Boleh duduk, boleh diri, tapi yang pasti nggak boleh pakai piyama dan nggak boleh tiduran ya. Nah, sebelum mulai ibadah, ada beberapa pengumuman yang wajib kalian ikuti. Satu kata. Perkenalan dulu kali. Oh iya, gue lupa. Masuk kategori flora. 5, Tajam. 6. Landak. Flora, tumbuhan. Flora. 3, mawar. 4, 5, mawar. Tajam. 7. Mawar, tajam. Shalom GC, di kesempatan kali ini gue bakal nunjukin kalian tutorial cara bikin lukisan galaksi yang gampang dan bahannya yang dipakai cuma 3. Tapi kalau aku sih biasa sih ada 4 atau 3 aku, jadi dia kelihatan tebal gitu. Yang sebelah sini juga sama. Halo teman-teman, di sini kita akan belajar musik online, tapi kali ini kita akan belajarnya versi keyboard. F, G, A, B, C. Nah, untuk do re fa sol si do dengan jari yang benar itu seperti ini. Jempolnya masuk. Notnya ada D, F, sama A. Shalom JC Depok. Shalom, shalom. Damai alam Sekarang dan selamanya. Shalom teman-teman. Gimana kabarnya? Gimana kabarnya? Luar biasa. Oke, pemusik juga luar biasa. Asois? 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 Teman-teman di rumah gimana jawabannya? Asois? Asois, tolong dong tuh, itu jangan ada yang tidur lagi tuh. Tolong lepas dulu gulingnya. Itu warna gulingnya mirip kayak punya saya sih kak. Warnanya udah ada coklat ya bener. Coba teman-teman pastiin kita mau ketemu lagi sama Tuhan. So pastiin mandi. Ya kak Ian, cuci muka. Seenggaknya apa kak? Gosok gigi teman-teman. Bener? Bener? Oke. Siapa yang di sini udah kangen lagi? Udah kangen lagi? Udah kangen untuk ketemu sama Tuhan? Terutama ketemu sama kita sih. Kita seminggu sekali ketemunya. Siapa yang udah kangen sama Tuhan? Ketemu Tuhan lagi? Amin. Semua di sini kangen sama kalian, kangen sama Tuhan juga. Wow. So kita mau sisihin waktu sebentar. Enggak nyampe 2 jam ya, enggak nyampe 2 jam lah. 1 jam maksimal. So pastiin diri kalian, hati kalian, pikiran kalian tertuju sama Tuhan, amin. Amin. Kita udah sering diingetin sama Baya, bahkan WL yang dulu-dulu, yang Kak Ian, Kak Baby, siapapun. Kita tahu di luar sana keadaan gak semakin baik. Kita tahu di luar sana kayaknya makin chaos ya kak ya. Apalagi gara-gara ada corona ini kayaknya makin chaos nih. Gue uang jajan gak pernah dapat lagi. Bener? Kak Baby dapat uang jajan? Kak Ian gak dapat. Puji Tuhan. Asois lah pokoknya asois. Kita udah tahu kalau memang di luar sana ya keadaan semakin chaos teman-teman. Tapi kita yakin kita punya Tuhan yang hebat, amin. Kita punya Tuhan yang gak terbatas kuasanya, amin. Amin. Gini, yang aku dapat adalah Tuhan suka sama anak-anaknya ketika kita punya masalah gede atau kecilnya, kita masih ingat Tuhan, amin. Yang di rumah, ajak mama papanya, adik kalian, bahkan abang kalian
untuk ibadah bareng ketemu Tuhan, amin. Yang amin bisa angkat tangannya. Orala baba syarala baba baba. Orala baba syarala baba baba baba. Siapin hati kalian, pikiran kalian. Orala basyarala baba 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 baba. Orala basyarala baba 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 baba. Orala basyarala barala baba 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 baba. Bangunin roh kalian, iman kalian. Orala basyakama baba 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 baba. Yang bisa bahasa roh, bisa mulai bahasa roh. Orala basyakama baba baba baba. Orala basyarala baba 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 syarala baba baba. Orala basyarala barala baba. Tuhan, kami mau pakai ya Tuhan Yesus waktu yang singkat ini Tuhan Yesus untuk ketemu Tuhan Yesus. Orala baba baba baba. Kami tahu Tuhan Yesus seberapa banyak masalah kami, seberapa berat masalah kami gak peduli Tuhan. Kami mau tetap sembah Tuhan. Karena kami percaya sama Tuhan yang gak ada batasnya. Orala basyakama baba barala baba baba. Orala basyarala baba baba. Teman-teman di rumah bisa angkat tangan kalian. Orala basyarala baba baba. Orala basyarala baba 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 basyar. Orala basyarala baba baba. Orala basyarala baba. Orala baba syarala. Tuhan, kami sembah Tuhan karena kami sayang sama Tuhan. Bukan karena kami ada masalah. Bukan karena kami ada beban ya Tuhan Yesus. Tuhan, kami percaya sama waktunya Tuhan. Waktu Tuhan itu yang terbaik buat kami Tuhan Yesus. Ajar kami Tuhan Yesus. Ajar kami terus ya Bapa. Ralabasyakama Baba Baba. Ralabasyarala Baba Baba Baba. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidup. Kami percaya Tuhan Yesus waktu Tuhan lah kau izinkan sesuatu terjadi. Ku percaya semua untuk kebaikanku. Tuhan, kami percaya Tuhan Yesus. Ketika kami sembah Tuhan, Tuhan perbaiki hubungan kami dengan keluarga kami. Tuhan berkati dan perbaiki keadaan bangsa kami Tuhan Yesus. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Yes. Walau kadang tak mudah lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Tuhan, itulah janji kami Tuhan Yesus. Kami percaya sama waktunya Tuhan, bukan waktunya kami. Karena ketika kami percaya dengan waktunya Tuhan, itu semuanya baik adanya Tuhan Yesus.
Dengan adanya Tuhan Yesus, masalah di hidup kami, di keluarga kami, bahkan di bangsa kami mau tetap sayang sama Tuhan Yesus. Kami mau tetap sembah Tuhan Yesus. Huralabasya kama baba 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 syara. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan, yes, yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan, yes. Basyaka baba. Kadang tak mudah. Kami percaya Tuhan Yesus, ketika kami satu hati ya Tuhan Yesus, satu pikiran ya Bapa, Tuhan Yesus berkati kami. Tuhan Yesus tetap ubah bangsa kami. Tuhan Yesus ubah keluarga kami Tuhan Yesus. Kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan. Angkat tanganmu, sembah Tuhan, angkat suaramu. Kami percaya dengan waktu Tuhan untuk mengubah bangsa kami. Kau hebat Tuhan Yesus, Kau hebat Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Yesus, bagi Tuhan gak ada yang mustahil, bagi Tuhan gak ada yang gak mungkin. Kawalah di hidup kami, kawalah di hidup Teman-teman di rumah bisa angkat tangannya, bisa angkat tangan. Jangan berhenti untuk sembah Tuhan. Jangan pernah berhenti untuk buat Tuhan Yesus senang. Tuhan, lihat hati kami Tuhan Yesus. Lihat pikiran kami Tuhan Yesus, ketulusan kami Tuhan Yesus. Tuhan, kami membawa Tuhan Yesus
negara kami Tuhan Yesus, Indonesia ya Bapa. Tuhan, kami gak bisa handle itu semua Tuhan Yesus. Kami percaya kami punya Tuhan yang bisa lakukan semua Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Yesus, Tuhan Yesus bisa lepaskan negara kami dari belenggu-belenggu dosa Tuhan Yesus. Segala penyakit ya Tuhan Yesus, segala dosa ya Tuhan Yesus yang terikat pada negara kami Tuhan Yesus. Kami mau lepaskan itu semua Tuhan Yesus. Kami mau hancurkan ya Bapa. Kami percaya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus udah ubah negara kami ya Tuhan Yesus. Kami percaya Bapa, ketika kami angkat tangan, Tuhan Yesus menguduskan setiap kami Tuhan Yesus. I worship you, Jesus, I worship you with all of my heart, with all of my soul. I love you, I love to worship you. I worship you. Jesus, I worship you. With all of my heart, with all of my soul. I love you, I love to worship you. Angkat tangan, sembah Tuhan Yesus dengan segenap hati kami, segenap jiwa kami Tuhan Yesus. Kami mau mengangkat tangan kami Tuhan Yesus. In all of my soul, I love you, I love to worship you. I worship In all of my soul, I love you, I love to worship Tuhan, kami enggak capek untuk kejar Tuhan, untuk kejar hadirat Tuhan. Kami enggak pernah capek ya Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Yesus, hadirat Tuhan ada untuk negara kami Tuhan Yesus, Indonesia ya Bapa. Hadirat Tuhan tetap ada buat presiden, buat pemerintah ya Tuhan Yesus, seluruh daerah ya Tuhan Yesus. Kau berkati ya Tuhan Yesus. Kami mau mengangkat tangan kami Tuhan Yesus. Kami bersatu hati Tuhan Yesus, satu pikiran Tuhan Yesus, untuk memberkati negara kami Tuhan Yesus. Setiap rumah-rumah ya Tuhan Yesus, hadirat Tuhan ada. Setiap kampus-kampus ya Tuhan Yesus, setiap sekolah-sekolah ya Tuhan Yesus, bahkan setiap kantor-kantor yang ada Bapak, Kau ubah semua ya Tuhan Yesus. Hadirat Tuhan ada untuk mereka ya Bapak. Uralabasyara
penyembahan-Mu. Tuhan, kami mau ya Tuhan Yesus pimpin ibadah ini Tuhan Yesus. Hadirat Tuhan gak putus selama kami penyembahan. Bahkan setiap pujian yang ada ya Tuhan Yesus, Tuhan Yesus ada buat kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Haleluya. Di dalam nama Yesus, dengan sepakat dan sehati, kami mau berkatakan dengan iman. Ini deklarasi dan doa kami ya Tuhan untuk bangsa kami, untuk kota Depok, untuk keluarga kami dan teman-teman kami. Dengan percaya kami mau membaca dan berkat jaminan yang Tuhan beri dalam Mazmur 91. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung, kesekiannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular corona yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya telah diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan meletakkan engkau di atas tangannya, supaya tak menginjak. Singa dan ular gedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Sungguh kami percaya apa yang kau beri adalah ya dan amin. Kami percaya engkau adalah Allah Alfa dan Omega yang mengendalikan segala sesuatu dari awal hingga akhir. Tuhan Maha Kuasa yang bisa mengubah kutuk jadi berkat, kemalangan jadi kemenangan, dan kejatuhan jadi kesaksian yang memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam keadaan apapun kami tetap memuji-Mu dan bersyukur padamu. Sebab engkau sungguh baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setiamu. Dan ini jadi masa banyak orang bertemu dengan kasih-Mu Tuhan. Nyatakan kemuliaan-Mu di tengah-tengah badai ini. Di dalam nama Yesus, kami bisa kembali bersekolah, bekerja, dan beribadah bersama saudara-saudara kami. Bukan kembali ke normal, Tapi justru ke dalam keadaan yang lebih baik. To the next level, we go. We'll conquer this trial in your grace. Sekarang dan amin. Mari Tuhan Roh Kudus, sempurnakan doa kami. amin. Amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Gak kedengaran, katakan Semuanya boleh bangkit berdiri. Semuanya boleh bangkit berdiri, termasuk pemusik, boleh semuanya. Berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Semuanya bangkit berdiri. Ajak mama papa kalian, ajak adik kalian semuanya bangkit berdiri. Capek ya. Boleh semuanya angkat tangan semua. Semua angkat tangannya. Belum semua? Yang pakai baju biru. Kemarin Kak Cinta bilang nunjuk pakai baju ungu. Masih tiduran. Boleh semuanya angkat tangan. Sama-sama nyanyiin.
Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Sekali lagi, gak kedengaran. Yang kencang katakan haleluya. Haleluya. Woo! Yeah. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Woo! Segitu aja nih. 1, 2, 3, go. Sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi. Sembah gak kedengaran. Langit dan bumi pujilah Tuhan. Sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi. Siap-siap angkat tangannya. 1, 2, 3, go. Ku sembah, ku puji. Woo! Yesus Kristus Sang Penebusku. Puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus. 1, 2, 3, go. Yeah. Semua belum loncat, semua belum loncat. Langit dan bumi pujilah Tuhan. Sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi. Semua siapin tangannya ke atas. 1, 2, 3. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan. Ku puji, ku sembah Yesus. Sekali lagi gak kedengaran. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Sekali lagi. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Sekali lagi. Haleluya. Semua angkat tangannya. Haleluya. Dua-duanya nggak kelihatan. Haleluya. Amin. Haleluya. 1, 2, 3, go. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Yeah. Boleh berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Kurang renyah. Woo! Yeah. Shalom GC Depok, selamat hari Minggu, apa kabar? Sehat semuanya? Oke, pada siang hari ini kita mau dengerin firman Tuhan. Tapi sebelum kita dengerin firman Tuhan, kita mau berdoa dulu, oke? Ya, mari kita bersatu dalam doa.
Tuhan, terima kasih ya Tuhan Yesus buat berkat-Mu, buat anugerah-Mu Tuhan. Sebenarnya kami mendengarkan firman Tuhan, biarlah Engkau yang bantu setiap kami untuk mengerti isi hati-Mu ya Tuhan Yesus. Dan biarlah Tuhan Yesus setiap kami boleh menangkap maksud hati-Mu ya Tuhan Yesus. Kami boleh bertumbuh dan berbuah di dalam Engkau ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Kau berkati setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan ibadah live streaming ini dan khotbah ini ya Tuhan. Terpujilah nama Kau selamanya. Haleluya, amin. Oke semuanya, sekarang waktunya kita mau dengerin firman Tuhan. Nah tapi sebelum itu, buat yang mau ambil catatan boleh ambil catatannya. Tapi kalau misalnya Kak, misalnya gambarnya nggak terlalu jelas, tulisannya nggak terlalu kelihatan, tenang, nanti kakak punya desainnya, itu nanti akan dikirimin via IG GC sama mungkin nanti bisa dijapri di grup GC Warrior. Oke? So selain dari itu kita juga ada giveaway. Jadi setelah ibadah ini akan ada giveaway. Jadi pastikan kalian menonton ibadah ini sampai selesai. Kita mau belajar apa hari ini? Seek and find. Nah, apa itu seek and find? Carilah maka engkau akan mendapatkan, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Nah, pertanyaannya di ayatnya bisa diambil di Matius 7 ayat 7. Oke, nanti kalian buka sendiri, kalian baca lagi Matius 7 ayat yang ke-7. Pertanyaannya adalah kenapa kita harus cari Tuhan akhir-akhir ini? Kondisi saat ini adalah yang kita hadapi saat ini. COVID-19 dan krisis global. COVID-19 ya karena virus ini kita jadi nggak bisa keluar rumah. Nggak cuma kita, tapi semua orang yang biasanya bekerja nggak lagi bekerja. Yang biasanya bikin sesuatu ke pabrik rame-rame, bikin sesuatu jadi nggak bisa. Yang tadinya mungkin oh aku bikin event, oh aku pengiriman, sekarang semuanya benar-benar terbatas dan nggak bisa gitu. Karena apa? Memang sudah dibatasi, ada PSBB, pembatasan berskala besar. Nah, di kondisi seperti ini banyak juga dampaknya. Dampaknya apa? Dengan kita tidak bekerja, dengan papa kita atau mama kita atau saudara kita nggak bekerja, kita kehilangan pekerjaan. Dan karena kita tidak bekerja, pemasukannya sedikit, jadinya ada yang harus dipotong-potong. Mungkin kalau papa kalian pernah cerita bahwa kondisinya lagi susah, betul, kondisi sekarang lagi susah. Kita perlu Tuhan menghadapi kondisi ini. Kenapa sih kak? Why? Kenapa kita perlu Tuhan? Satu, kita buka di Yohanes 15 ayat yang pertama. Nanti kalian baca, oke? Yang pertama adalah karena kita tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Di Yohanes 15 ayat 1 bilang, akulah pokok anggur yang benar dan kamulah ranting-rantingnya. Ranting tidak bisa hidup, ranting tidak bisa bertumbuh kalau nggak ada pokok anggurnya. Ya, ini pohon, oke? Ini ranting-rantingnya. Nah, ranting kalau dia nggak nempel sama pohonnya, dia nggak menempel, nggak kena sama akarnya, karena kan dia dapat makanan dari akarnya nih, ya kan? Dia nggak bisa bertumbuh. Satu, dia nggak bisa bertumbuh. Yang kedua, dia tidak bisa berbuah. Dan yang ketiga, kenapa kita perlu menempel sama Tuhan? Biar kita lebih kenal sama Tuhan, kita lebih tahu siapa Tuhan itu. Jadi kita perlu sekali nempel sama Tuhan. Kedua adalah karena Tuhan adalah segalanya. Kita buka di 1 Kolose yang ke-15 ayat yang ke-16. Yang kedua adalah Tuhan adalah segalanya. Nah, Kak, maksudnya gimana Tuhan adalah segalanya? Yes, Tuhan bisa jadi sahabat kita, Tuhan bisa jadi teman kita. Dalam artian apa? Kita bisa curhat sama Tuhan. Kalau kita curhat ke teman sebaya kita, kalau kita cari teman sebaya kita, mereka juga sama kondisinya kayak kita, teman-teman. Kakak curhat ke teman kakak yang seusianya kayak kakak, sama kondisinya. Kakak curhat sama Kak Saka, sama kondisinya. Kakak curhat sama Kak Baby, sama kondisinya. Gak bisa nolong kita juga. Satu-satunya orang yang bisa nolong kita siapa? Satu-satunya tempat curhat. Bahkan kakak sering bilang, ketika kamu lagi dalam masalah, orang pertama dan orang terakhir yang harus kamu jumpai adalah siapa? Pribadi yang harus kamu temui adalah siapa?
Tuhan. Dia adalah sahabat kita. Oke, Tuhan udah menganggap kita sahabatnya. Yang kedua, Tuhan itu pelindung kita. Kakak gambarin gembok ya. Tuhan itu selain pelindung itu Tuhan juga penjaga kita. Tuhan dibilang di Mazmur 91, Tuhan adalah gunung batuku, pertolonganku. Di Mazmur Tuhan cerita bahwa Daud mengalami perlindungan Tuhan. Artinya apa? Ketika kita dalam masalah, ketika kita lagi sedih, carinya Tuhan. Ketika kita mencurhat, carinya Tuhan. Ketika kita sedang dalam masalah, ada nggak kira-kira orang yang misalnya dia lagi dalam masalah gitu, atau dia lagi dikejar penjahat, larinya malah ke mall? Nggak ada. Ketika dia lagi dikejar penjahat, dia larinya kemana? Kantor polisi. Ketika dia lagi, waduh Pak, motor saya hilang kejamretan, larinya kemana? Ke kantor polisi. Pak, lagi ada penjahat di depan rumah saya. Larinya justru jangan ke yang lain. Jangan kamu lari ke mall, jangan kamu lari ke IG, larinya ke kantor polisi. Karena apa? Di situ aman. Mereka mereka penjaga gitu loh. Mereka polisi, menjaga keamanan. Itu udah tugas mereka. Sama kayak Tuhan. Ketika kamu ada masalah, larinya pastikan ke Tuhan, karena Dia adalah tempat perlindungan kita. Tuhan adalah tempat perlindungan kita. Ketika kita lagi sedih, Tuhan aku nggak tahu harus ngapain. Tuhan aku nggak tahu kondisinya sekarang lagi parah kayak gini. Ekonomiku, papa mama berantem. Aku nggak tahu harus lari ke siapa. Larilah sama Tuhan. Tuhan mendengar setiap doa kamu. Tuhan mendengar setiap tangisan kamu. Bahkan Tuhan melihat setiap tetes air mata yang keluar. Oke, gengs. Selain dari penjaga tadi, sahabat, penjaga, apa lagi? Bapak kita, Bapak yang kekal, Raja Damai, Bapak yang kekal. Bapak kita, gengs. Tuhan itu Bapak kita. Kenapa kakak bilang Tuhan itu adalah Bapak kita? Karena dia bilang, Tuhan Raja Damai, Imamat yang Rajani, Bapak yang kekal. Gimana sih Bapak kalau kita minta sesuatu? Misalnya Kak Ian ya, aku mau minta, Tuhan kirimin aku mau pengen punya motor Bison nih. Kira-kira kakak mintanya ke siapa? Kita bisa mintanya ke papa kita kan? Kita minta ke bapak kita kan, Pak aku mau ini dong, aku mau itu dong, aku mau aku mau les piano, aku mau bisa bisa main basket, aku mau les basket, aku mau ikut klub basket dan lain-lain. Yes, karena Tuhan adalah Bapak kita. Pastikan ketika kita mau sesuatu, kita bisa bilang, kita bisa minta sama Tuhan, Tuhan aku mau kau pulihkan keluargaku. Kakak juga sempat mengalami, Tuhan besok gak tahu mau tinggal di mana. Begitu kakak lulus, aduh Tuhan, kakak gak tahu mau kerja di mana. Siapa yang kakak cari? Tuhan. Kakak ngadu sama bapaknya kakak, Tuhan Yesus. Langsung ngadu, bilang sama Tuhan. Tuhan, cerita sama Tuhan. Kita gak cuma sahabat kita, pelindung kita, dia juga bapak kita, gengs. Kita bisa curhat sama Tuhan, kita bisa bilang, Tuhan, aku gak ngerti lagi Tuhan harus gimana. Bilang sama Tuhan, karena apa? Tuhan yang sanggup pulihkan, Tuhan yang sanggup sembuhkan, Tuhan yang kasih mukjizat dalam hidup kita. Amin. Jadi 2 alasan tadi, Kak, kenapa kita harus cari Tuhan. Kondisi saat ini, di tengah kondisi yang seperti ini, justru ini kita harus cari Tuhan. Satu-satunya tempat yang paling aman. Poin berikutnya, gimana Kak caranya aku menemukan Tuhan? Gimana caranya aku mencari Tuhan? Ada 4 cara. Ada banyak cara kalau kita cari Tuhan. Baca firman Tuhan. Baca firman Tuhan. Lakukan firman Tuhan. Dengerin firman Tuhan. Karena seringkali
begitu kita baca firman Tuhan, kita lagi dalam keadaan takut, kita baca Mazmur 91, kita lagi ngerasa bahwa aduh kayaknya Tuhan nggak mungkin melakukan sesuatu di hidup, baca lagi Matius, baca lagi Kejadian, Keluaran, gimana Tuhan ngebukain gimana Tuhan ngebukain laut, Tuhan membelah laut supaya bangsanya bisa berjalan di tengahnya. Gimana Tuhan nurunin mana, Tuhan kita lagi di tengah padang gurun, kita nggak tahu besok makan apa, baca lagi burung di udara aja Tuhan pelihara, apalagi kamu. Firman Tuhan adalah apa? Firman Tuhan itu Tuhan yang berbicara kepada kita. Oke? Yang kedua, cara kita menemukan Tuhan apa? Pujian dan penyembahan. Sering kali ketika kakak memuji menyembah Tuhan, di situ kakak menemukan Tuhan. Waktu kakak lagi main gitar, Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Di situ kakak merasakan benar-benar, oh iya benar Tuhan, Engkaulah kekuatan, Engkaulah perisaiku. Di situ kakak mendapat kekuatan, kakak merasakan hadirat Tuhan. Oh ya bener, ku bersyukur Bapa. Kakak merasakan, oh ya bener, banyak hal yang bisa kita syukuri. Tuhan kasih ingat kakak, apa yang harus kakak lakukan, bersyukur. Jadi pujian dan penyembahan, dengerin lagu-lagu rohani, seringlah memuji, menyembah Tuhan. Di waktu-waktu kita lagi seperti sekarang ini, justru kita harus semakin mendekatkan diri lagi kita sama Tuhan. Terus selanjutnya adalah berdoa. Ketika kita berdoa nggak harus tutup. Memang sih kita diajarin seperti itu. Tapi ketika kalian lagi dalam masalah, ketika kalian lagi dalam sesuatu menghimpit kalian, pastikan selalu berdoa. Budayakan berdoa. Berdoa bisa aja buka mata, ngomong kayak ngomong sama Tuhan, kayak ngomong biasa. Tuhan gimana ya Tuhan? Pekerjaanku masih belum selesai ya Tuhan Yesus. Gimana ya Tuhan, ini kayaknya di depan gak mungkin deh Tuhan. Tuhan gimana ya Tuhan? Bilang aja, ngomong aja sama Tuhan. Karena berdoa itu artinya adalah berbicara sama Tuhan. Berbicara kayak sama Tuhan. Ngomong kayak kamu ngomong sama teman kamu ngomong sama papa kamu ngomong sama sahabat kamu. Itu berdoa seperti itu. Oke, dan ibadah dan persekutuan, jangan pernah lupa. Mesbah keluarga dibangun lagi. Habis itu kalau ada ibadah-ibadah jangan pernah dilewatkan. Oke, gengs. Seek and find, carilah maka kamu akan mendapatkan. Itu janjinya Tuhan. Kalau yang kamu cari cuma kesenangan, ya kamu yang dapat kesenangan. Dan jalannya menuju ke kesenangan tadi, ya jalan-jalan duniawi yang kamu lakukan setiap harinya. Oh, entah main game, entah Instagraman, entah nge-WA-an, gosip dan lain-lain. Tapi ketika kamu mencari Tuhan, Tuhan akan sediakan jalannya. Petrus dan saudara-saudaranya dia pergi keluar, dia nangkep ikan, tapi gak dapat. Setelah itu dia balik lagi, dan ternyata di pantai itu udah ada siapa? Udah ada Tuhan Yesus. Gengs, bahkan sebelum kita nyari Tuhan, Tuhan udah terlebih dahulu nyari kita. Ingat waktu Adam dan Hawa, mereka berbuat dosa. Ketika mereka berbuat dosa di situ, yang cari duluan siapa? Adam, di manakah engkau? Tuhan Yesus. Sama di sini juga. Petrus sudah menyangkal dia 3 kali, tapi Tuhan Yesus yang cari dia duluan. Tuhan Yesus yang udah menunggu di tepi pantai. Murid-muridnya masih belum sadar. Setelah itu Tuhan Yesus naik dan Tuhan Yesus bilang sama mereka untuk tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu. Belum, nggak disuruh lagi pergi jauh, cukup tebarin aja di sebelah kanan perahu. Harusnya kalau di tempat yang cetek itu ikannya kecil-kecil, nggak ada tuh ikan paus, ikan hiu ada di pinggir pantai gitu. Mereka ada di tempat yang dalam. Sama ikan-ikan besar juga ada di tempat yang dalam. Kalau ini ikan-ikan kecil, kepiting-kepiting kecil baru ada di situ. Tapi di situ ada mukjizat, di situ terjadi mereka dapat ikan-ikan yang gede. Dan
jumlahnya yang cukup banyak. Ada berapa? 153. Wow, it's a large number. Kenapa bisa terjadi mukjizat? Karena Tuhan ada di situ. Setelah itu Petrus sudah mulai tahu, oh iya benar, ini Tuhan nih, Tuhan yang berbicara nih, Tuhan yang berbicara langsung sama kita. Apa kata Tuhan? Setelah mereka makan, Simon anak Yohanes di ayat yang ke-15, sudah sarapan Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakan domba-dombaku. Setelah mereka dapat, ingat teman-teman, pertama Tuhan dulu yang mencari kita. Kalau kita pikir lagi baik-baik, Tuhan, kalau kita balik, itu kondisinya adalah waktu itu Petrus sudah menyangkali Tuhan Yesus itu sebanyak 3 kali. Apakah Petrus takut? Apakah Petrus gak sayang sama Tuhan Yesus? Petrus gak sayang? Enggak, Petrus sayang banget sama Tuhan Yesus. Bahkan sampai akhir Petrus masih ngikutin. Bahkan sampai dibawa kemana, dicambukin, Petrus masih ngikutin. Petrus adalah satu-satunya murid yang masih ngikutin. Petrus sayang sama Tuhan Yesus. Tapi kondisinya, dia ngelihat, waduh, Tuhan aja gak bisa menolong dirinya sendiri, apalagi menolong aku. Berapa banyak dari kita yang mikir kayak gitu, Tuhan di mana nih? Tuhan, waktu kondisi lagi kayak gini, engkau di mana nih? Waktu keluargaku lagi berantem, gimana nih? Waktu aku sendiri susah untuk sekolah, gimana nih Tuhan? Tuhan di mana? Kondisi ekonomiku nggak bagus, Tuhan di mana? Sebenarnya Tuhan duluan yang udah cari kita, teman-teman. Tuhan duluan yang udah samperin kita. Sekarang kamu sekolah di rumah. Sekarang kamu melakukan segala sesuatu di rumah. Kalau kamu di sekolah takut untuk dengerin lagu sambil nugas, sambil ngerjain PR, sambil sambil belajar. Sekarang kamu belajarnya di rumah. Kamu bisa sambil dengerin, kamu bisa sambil curhat sama Tuhan. Kamu bisa sambil cerita sama Tuhan. Tuhan yang udah deketin dulu sama kita. Tuhan udah berusaha deket dulu sama kita. Kalau pertanyaannya dibalik, kalau saya jadi Petrus, kalau kalian jadi Petrus, mungkin kalian bakal berpikir, bukan Tuhan yang nanya, tapi kalian yang nanya, Tuhan, apakah engkau masih mengasihi aku, Tuhan? Aku udah ngehianatin kamu loh 3 kali. Tapi di sini Tuhan nanya sama Petrus, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Aku gak peduli Petrus seberapa banyak, apakah aku seberapa banyak dosa. Aku pengen engkau tetap mengasihi aku. Pesan Tuhan buat kita hari-hari ini, gimana pun kondisinya, kita baca lagi di ayat yang ke-18 ya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri, dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu, dan orang lain akan mengikat engkau, dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Semakin kita dewasa, semakin kita mengerti Tuhan, semakin kita kenal sama Tuhan, gak bakal semakin mudah, teman-teman. Bakal semakin sulit. Ada aja tantangan, ada aja godaan, ada aja masalah yang datang. Tapi pertanyaan Tuhan satu, apakah engkau mengasihi aku lebih dari apapun? Kita harus tetap mengasihi Tuhan lebih dari apapun. Kita harus tetap mencari Tuhan. Kita harus tetap mencari Dia. Kita harus tetap mencari kasih-Nya. Kita harus tetap mencari. Kita harus tetap beriman sama Tuhan. Kita harus tetap punya pengharapan sama Tuhan. Iman, pengharapan, dan kasih gak boleh hilang dari kalian.
apapun kondisinya. Kakak nggak tahu apa yang kalian hadapi saat ini. Mungkin masalah dalam keluarga kalian, mungkin masalah dalam ekonomi kalian. Tapi kakak mau bilang satu, masih ada pengharapan di dalam Tuhan. Di dalam Tuhan ada pengharapan, di dalam Tuhan ada segala yang kalian butuhkan, teman-teman. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran, maka semuanya akan ditambahkan kepada kamu. Bukan cari dulu yang lain. Dan kalian harus ingat bahwa bukan kalian yang pertama mencari Tuhan. Tuhan sudah lebih dahulu yang mencari kita. Tuhan udah nungguin kita. Daniel, kamu selama ini kerja, gak pernah dengerin praise and worship. Kamu fokus saja sama kerjaanmu. Sekarang kamu bekerja di rumah. Yuk ngobrol yuk Daniel. Yuk dengerin setiap laguku. Yuk puji dan sembah aku yuk. Dalam waktu kamu bekerja, puji dan sembah aku yuk. Waktu kamu belajar, yuk puji dan sembah Tuhan yuk. Siang berdoa yuk, kita ngobrol yuk. Dalam segala keadaan teman-teman, kasihi Tuhan Allah, tetap berharap sama Tuhan. Karena di dalam Tuhan ada pengharapan. Tetap beriman sama Tuhan. Jangan pernah menyerah. Keadaan gak bakal semakin mudah. Tuhan Yesus mau berkata sama setiap kita di ayat yang ke-19, ikutlah aku. Kakak gak tahu kondisi kalian seperti apa. Kita pejamkan mata kita. Kakak mau berdoa untuk setiap kita. Kita angkat tangan kita. Tuhan, Engkau berkati Tuhan Yesus. Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Kau segalanya bagiku. Tuhan, aku mau berdoa untuk adik-adik hamba-Mu Tuhan Yesus yang mengangkat tangannya Tuhan Yesus. Kami pada hari ini kami mau serius mencari Engkau. Kami mau serius mengiring Engkau sama ketika Engkau mengiring kami Tuhan Yesus. Kami mau mencari Engkau sama seperti Engkau mencari kami Tuhan. Kami mau datang ke hadirat-Mu. Kami mau taruh semuanya di kaki-Mu ya Tuhan Yesus. Karena hamba-Mu percaya Tuhan Yesus, ketika Engkau ada firman-Mu ya dan amin, di situ ada mukjizat, di situ ada keselamatan. Kamu berdoa untuk adik-adik hamba-Mu Tuhan Yesus. Kiranya Engkau yang memberkati keluarganya, Engkau yang memberkati perekonomiannya, Engkau yang memberkati setiap pergumulan doanya Tuhan Yesus. Engkau yang tahu setiap air mata ya Tuhan Yesus. Dan biarlah Engkau yang menggantikan jadi sukacita ya Tuhan Yesus. Engkau yang gantikan menjadi sorak-sorai ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Roh Kudus. Hamba-Mu serahkan adik-adik hamba-Mu ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Biarlah kiranya adik-adik hamba-Mu boleh jadi berkat buat keluarganya. Mereka boleh melayani keluarganya dengan sepenuh hati ya Tuhan Yesus. Mereka boleh mengasihi Engkau di tengah kondisi ini ya Tuhan Yesus. Mereka boleh tetap menjaga imannya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih ya Roh Kudus. Terpujilah nama-Mu kekal selamanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Ya teman-teman, seperti janji kakak tadi akan ada giveaway. Kakak mau kalian ceritain, bikin video di mana namanya, di story kalian, mention GC Depok, pengalaman kalian mencari Tuhan dan kalian menemukan Tuhan, atau pengalaman kalian dengan Tuhan. Oh kak, aku berdoa ini dan Tuhan kabulkan. Tahu misalnya, kak, waktu aku dengerin lagu rohani ini, hatiku ada damai sejahtera di dalamnya. Disitulah aku menemukan Tuhan. Ada damai sejahtera di dalamnya. Keluargaku dipulihkan dan lain-lain. Oke? Tuhan Yesus memberkati. God bless you.